Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saredina Kafa dari kelas D PTI 2023. Di sini saya akan mendemokan hasil pengerjaan proyek saya untuk memenuhi tugas minggu ke-13 dan 14 dari mata kuliah jaringan komputer. Di sini ada proyek yang sudah diberikan oleh dosen saya. Lalu saya akan langsung ke tugas mahasiswa. Di sini adalah membangun topologi jaringan, di mana kita menggunakan satu server, 3 PC, satu switch dan satu router. Nah, di sini saya sudah membuatnya sesuai, yaitu ada 3 PC, saya beri nama PC 1, PC 2, PC 3. Lalu ada server, ada router dan ada switch. Kita lihat di sini juga untuk IP address sudah ditentukan, ada 192.168.x1, x2, x3, x4. Nah, untuk server itu x1, untuk PC itu x2. Nah, x ini adalah 2 angka terakhir dari NIM saya, yaitu 39. Ini juga sudah saya masukkan. Di sini kita dari PC 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke desktop, ke IP configuration. Di sini udah 192.168.39.2. Untuk subnet masknya udah sesuai default, yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya juga disesuaikan dengan aturan tadi, yaitu 192.168.254. X-nya 39. Nah, ini juga udah sesuai, jadi kita bisa tutup untuk bagian ini. Lalu untuk selanjutnya kita lanjut ke PC 2. Di sini kita langsung ke desktop sama IP configuration. Di sini saya juga udah 192.168.393. Lalu untuk default gateway-nya saya juga masukkan 192.168.39254. Nah, lanjut ke PC 3. Di sini ada, kita ke desktop, ke IP configuration. Di sini kita masukkan 192.168.39.4. Untuk default gateway-nya tetap sama dari PC 1 sampai PC 3, yaitu 192.168.39.254. Lalu setelah PC sudah kita setting, kita akan masuk ke server. Nah, untuk server kita masuk ke aturan di sini, konfigurasikan server agar dapat menjalankan layanan HTTP, FTP dan DNS. Jadi PR kita di sini adalah mengaktifkan server di bagian HTTP. Untuk HTTP di sini kita bisa memberikan codingan terbaru, ini bisa diedit. Nah, di sini saya sudah memberikan terbaru. Di sini saya buat untuk biodata saya. Jadi ini adalah codingan HTML-nya dan sudah dicampur juga dengan CSS yang sudah saya buat untuk nanti bisa ditampilkan di tiap PC yang terhubung dengan server ini. Lalu untuk selanjutnya ada saya aktifkan juga FTP. Untuk FTP kita bisa membuat username dan password. Di sini sudah banyak username dan password yang saya buat. Namun saya akan membuat lagi mungkin di sini username kita buat Dina. Lalu passwordnya juga biasanya saya samakan agar mudah untuk mengingat. Nah, di sini kita write, read, semuanya ini dicentang ya, 55-nya. Nah, lalu on juga jangan lupa untuk diaktifkan, lalu di add. Nah, ini di sini sudah masuk, berarti username dan password yang kita masukkan sudah berhasil dan sudah ada di list sini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke DNS. DNS ini saya sudah buat company lokal. Di sini addressnya ini berarti alamat yang akan nantinya dituju. Ini harus disesuaikan dengan alamat dari servernya, yaitu alamat dari servernya itu sendiri kita 192.168.391. Nah, alamat ini kita dapat dari sini di IP configuration. Nah, untuk IP addressnya kita 192.168.39.1. Jadi disesuaikan bagian DNS ini dengan ini. Jadi nanti ketika kita menyambungkan, dia itu bisa tersambung alamatnya. Sudah untuk bagian servernya.
Kita lanjut. Untuk switch dan router kita cukup setting di bagian CLI-nya. Kita coding sesuai dengan agar bisa sesuai dengan projectnya. Untuk switch juga kita coding di bagian CLI-nya agar sesuai dengan projectnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan langsung saja ke bagian implementasi. Di sini untuk konfigurasikan server agar dapat menjalankan layanan HTTP, FTP, dan DNS. Nah, di sini saya akan mencoba terlebih dahulu di bagian PC1. Untuk kita mencoba terlebih dahulu, kita butuh yang namanya text editor. Nah, text editor ini kita bisa buat di sini terserah. Di sini saya juga udah punya banyak sebelumnya untuk mencoba-coba nih. Di sini ada sampel file, ada my biodata, ada sampel file juga. Nah, di sini saya akan membuat lagi. Saya Sarah. Kita save. Kita namakan sarah.txt. Nah, jangan lupa untuk memberikan .txt karena ini merupakan text editor, jadi wajib ada itunya. Kita keluar, lalu kita ke command prompt, kita masuk, kita tulis FTP, lalu di sini kita wajib punya ini. Tadi konfigurasi di server kita kan addressnya ini kita harus punya IP addressnya untuk menyambungkan ke server. Jadi untuk menyambungkan mengetes apakah FTP-nya ini berjalan dengan baik atau tidak, kita coba cek paste di sini. Terus, nah di sini kita diminta coba saya berikan clean satu, terus username passwordnya clean satu juga. Di sini untuk password memang tidak akan tampil, namun dia kayak emang dirahasiakan mungkin untuk keamanannya juga. Jadi kita bisa langsung enter. Nah, berarti login it passive mode on. Berarti ini sudah aktif dan kita sudah benar untuk menginput username dan passwordnya dan ini sudah connect ke FTP. Nah, untuk kita bisa lihat text editornya itu, jadi kita put sesuai text editor yang sudah kita save tadi. Jadi saya tadi buatnya sarah.txt. Coba. Oh, di sini error. Coba kita cek apakah penamaannya tadi ada yang salah untuk text editornya. Nama file kita open. Nah, untuk di sini tadi kesalahannya karena S-nya itu menggunakan nama menggunakan huruf besar. Jadi di sini coba kita mulai lagi put sarah.txt. Nah, di sini sudah transfer complete, berarti ini sudah bisa. Coba kita cek di servernya apakah benar-benar sudah bisa, apakah benar-benar sudah masuk untuk FTP-nya. Nah, di sini udah ada Sarah, berarti ini udah masuk ya. Lalu di sini kita ke PC, oh maaf, sebelum ke PC2 kita juga akan mencoba di bagian webnya apakah bisa tersambung atau tidak. Coba kita cek. Kita cek di sini. Kita paste, coba kita go. Nah, di sini sudah tampil, di sini biodata saya, ada nama, ada program studi saya, kelas, universitasnya, lalu ada email. Jadi ini untuk Cisco pakai present. Ini sesuai dengan HTML yang tadi sudah saya edit di bagian server.
Nah, berarti ini sudah berhasil dua-duanya untuk FTP, DNS, dan HTTP-nya. Lalu kita masuk lagi ke bagian sini. Nah, tadi untuk PC 1 sudah kita coba. Sekarang kita akan coba di PC 2. Kita buat lagi text editor baru. Terus saya tetap namanya Sarah Rafa. Coba kita save-nya dengan sa eh, hmm, aku.txt. Nah, setelah itu kita masuk seperti tadi ke command prompt, lalu kita coba FTP, terus ke bagian paste untuk IP address dari servernya tadi. Coba username-nya kita pakai clean 2, untuk passwordnya clean 2. Nah, udah sini juga udah berhasil. Lalu kita tinggal put apa text editor yang ingin kita masukkan di sini. Yang terbaru yang saya buat tadi adalah aku.txt. Nah, di sini sudah transfer complete. Berarti sudah terkirim. Kalau kita ingin buktikan apakah sudah ada dan tersimpan di bagian sini server, kita lihat. Nah, di sini aku.txt udah. Untuk PC 2 sudah, kita ke PC 3. Kita buat dulu text editornya. Saya masukkan Sarah Rafa lagi. Namun di sini saya penamaannya cukup dibedakan, gunakan uh, my name txt. Kita oke. Nah, ini udah tersimpan. Kita langsung ke command prompt seperti tadi. Kita FTP, lalu paste, lalu di username-nya clean 3, terus clean 3. Terus di sini untuk FTP-nya kita tulis put tadi my name .txt. Nah, di sini sudah komplit juga. Bisa kita tutup dan kita buktikan di sini my name.txt sudah tersimpan atau belum. Nah, ini udah ada my name.txt. Jadi, untuk 3 server sudah aktif. Maaf, untuk 3 PC sudah aktif semua FTP, DNS, dan HTTP-nya. Jadi, di sini sudah berhasil. Lalu sekarang kita akan coba jika kita menggunakan simulasi pengiriman paket dan menggunakan filter FTP, DNS, dan HTTP tadi. Kita klik di bagian simulation. Lalu kita edit filter. Di sini kita gunakan sebentar. Kita gunakan yang bagian lakukan pengujian kebersihan dan server menggunakan protokol TCP dan UDP. Nah, jadi kita akan menggunakan simulasi UDP terlebih dahulu. Coba ini sudah kita edit, berarti bisa kita X. Untuk ini UDP terlebih dahulu ya. Kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Coba kita jalankan, dia melempar ke switch, lalu melempar ke PC 2. Lalu setelah itu dari PC 2 ke switch, dari switch ke PC 1. Kita delete. Lalu coba dari PC 2 ke PC 3. Kita coba, dia dilemparkan ke switch, lalu dia menyebar, lalu yang lain ke blok. Nah, PC 3 dia tetap bisa. Kita ke sini lagi, lalu ke sini. Sudah. Untuk selanjutnya kita coba edit filter. Tadi kan UDP, sekarang kita pakai TCP. Kita coba lagi dari sini ke sini. Nah, di sini
ke switch, lalu ke PC 2, lalu ke switch lagi ke PC 1. Nah, setelah itu kita coba lagi dari bagian eh, PC 2 ke PC 3, PC 2 ke switch, lalu ke PC 3. Setelah itu ke switch, lalu ke PC 2. Nah, berarti kesimpulannya untuk filter yang tadi yang barusan kita gunakan itu adalah TCP. Ketika kita menggunakan TCP, dah kita anggap tentukan tadi PC 1 ke PC 2. Ketika ada di switch untuk TCP, dia itu tidak akan menyebar seperti tadi, seperti UDP. UDP dia akan menyebar ke semua PC yang ada di switch itu. Nah, tapi yang lain itu nanti dia akan ke blok kecuali yang dia tuju. Tapi kalau untuk yang barusan, yang TCP, dia itu langsung menuju ke yang dia tuju. Nah, berarti untuk pengujian ini sudah semuanya berhasil sesuai implementasi layanan. Eh, itu saja presentasi dari saya dan untuk minggu 13 dan 14 ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.